Tapi ini kan kami bukan gereja ini, Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja. Bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Enggak masalah. Bapak mau sah apa enggak? Tuhan kami yang tahu, Pak. Buat kami ini keberatan. Haleluya, haleluya, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Saudaraku, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada seorang ibu-ibu yang berjilbab. Yang pertama sekali, ibu tersebut marah-marah tidak karuan. Yang kedua, tidak lama setelah ibu itu marah, berselang 1, entah 2, 3 jam, ibu itu minta maaf kepada seluruh umat Kristen dimanapun berada. Kenapa dia minta maaf? Karena kelakuannya yang tidak terpuji Bapak Ibu. Dia marah-marah, dia datangin orang yang lagi merayakan perayaan Natal dengan penuh amarah. Dia caci maki di situ, dia hina di situ. Kata-kata yang sangat kasar, keluar kata-katanya yang tidak bisa dia kontrol Bapak Ibu, sehingga menimbulkan hal yang tidak kita inginkan, terutama sekali bagi dia pribadi, saudaraku. Dan pada akhirnya dia minta maaf sendiri dengan kelakuan dia. Makanya kita perlu sekali menjaga lisan, ya, menjaga lisan, menjaga tingkah laku, agar dengan lisan kita, dengan lidah kita, dengan tutur kata kita tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti perasaan orang lain. Orang ada komplain ini tuh, saya belum tolong ada komplainnya, nggak ada kamar ini. Baru ada ibu-ibu yang komplain. Orang ada komplain ini dia, baru ada kamar. Nanti rekam saja kong kirim saja. Teleponnya. Telepon langsung Pak Polda. Jadi jangan ada kegiatan ibadah di sini. Jangan ada kegiatan ibadah di sini. Iya. Orang juga sudah minta izin, enggak. Silakan pergi lapor ke pribadi. Ya pokoknya ini intinya ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati. Saya Saprida, masyarakat Desa Buyat Selatan yang berada dalam video viral yang melarang jemaat Advent. Saya secara pribadi mengakui tindakan saya sudah keliru dan tidak beretika, seperti di dalam video tersebut. Dan saya melalui video ini memohon maaf atas kejadian tersebut yang telah melukai hati saudara saya, kaum Nasrani di Sulawesi Utara maupun di Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk mempertontonkan sikap intoleransi antar umat beragama. Namun ini adalah sikap spontanitas saja. Sebagai manusia biasa, kami memohon maaf atas kekeliruan kami, dan bersama video ini kami turut bersukacita atas perayaan Natal kaum Nasrani di seluruh Indonesia. Kami turut berbahagia atas perayaan Natal. Demikian klarifikasi kami.
Sekali lagi kami memohon maaf dan kerendahan hati untuk diberikan maaf atas kekeliruan kami. Selamat Natal dan Tahun Baru dari kami. Bapak Ibu, di dalam kitab Efesus 4 ayat 31. Di situ dikatakan segala kepahitan, ya, ingat, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, kita buang, jangan sampai ada di dalam hati dan pikiran kita kata-kata kepahitan, kegeraman, kemarahan. Sehingga dengan itu semua terjadi pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Dibuang dalam pikiran kita, dibuang dalam hati kita. Jangan sampai ada dalam diri kita kegeraman dan amarah. Ya, sifat-sifat itu buang. Karena sifat itu hanya dimiliki oleh kuasa kegelapan, kuasa setan. Setan itu Bapak Ibu sangat tidak senang ketika melihat anak-anak Tuhan. Yang pertama, setan tidak senang ketika melihat anak-anak Tuhan berkumpul bersama, hidup rukun, hidup penuh dengan kedamaian, saling membantu, saling mengasihi. Setan tidak senang. Yang kedua, membuat setan marah, benci, dan tidak senang. Bahkan dia berusaha mengadu domba antar sesama anak Tuhan. Bahkan setan itu, kuasa kegelapan, mengutus temannya, mengutus orang yang bisa dikuasai pikirannya dan hatinya untuk mengganggu ibadah orang lain. Ketika kita merayakan perayaan Natal, di situ kita memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Di situ kita mengagungkan kebesaran Tuhan. Kuasa kegelapan itu tidak akan senang dan dia mengirimkan utusannya untuk mengganggu kita yang lagi merayakan perayaan Natal, Bapak Ibu. Ya, maka setiap tahun hal yang serupa terjadi, saudaraku. Hal apa yang terjadi? Gangguan ketika kita merayakan perayaan Natal. Seolah-olah pemerintah tidak punya daya dan upaya, tidak punya power untuk mengatasi orang-orang yang masih saja mengganggu kita yang melakukan perayaan Natal. Nah, buktinya Bapak Ibu, setiap tahun terulang kembali orang-orang yang mengganggu perayaan Natal. Ini menunjukkan pemerintah tidak punya kuasa. Bahkan ketika kita melihat ada segerombolan bapak-bapak berpeci datang ke sebuah desa, di mana di desa itu ada orang yang percaya kepada Tuhan yang lagi merayakan perayaan Natal. Bapak-bapak yang berpeci itu mengganggu. Di situ juga ada pihak pemerintah, pihak keamanan. Mereka diam saja, tidak berkutik, saudara. Maka dari itu, saudaraku, para pencinta channel Injil Habagen, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, pembalasan itu hak Tuhan. Tugas kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Siapa itu Yeshua HaMasiah? Siapa itu firman yang hidup? Siapa itu firman yang telah menjadi daging? Siapa itu firman yang telah menjadi manusia? Saudaraku, para pencinta channel Injil Habagen, kembali kepada Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tidak boleh ada. Ya, segala kejahatan tidak boleh ada. Dan tentunya kuasa kegelapan sangat tidak senang. Seperti saya katakan tadi, ketika anak Tuhan hidup rukun, hidup dengan penuh kedamaian. Yang kedua, kuasa kegelapan tidak akan senang ketika melihat anak-anak Tuhan memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Setan, kuasa kegelapan itu tidak akan senang. Bahkan dia merasa terusik dan terganggu dengan pujian kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena setan, kuasa kegelapan itu ingin dipuji. Kuasa kegelapan itu ingin dimuliakan. Kuasa kegelapan itu, Bapak Ibu, ingin pujian dari kita umat manusia. Maka ketika kita memuji Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMasiah, di dalam pribadi Yesus Kristus, ketika kita memuji Bapa kita di surga, Yod-He-Waw-He Yahweh, kuasa kegelapan itu tidak akan senang. Kenapa si jahat itu, si setan, diusir dan terusir dia dari tempat yang maha kudus? Bukankah kuasa kegelapan itu dulunya yang bernama Hilal bin Sakhar, atau lebih dikenal dengan nama Lucifer? Kerjaan dia, tugas dia memuji, memuliakan, meninggikan Bapa Yahweh.
Ya, dia tugasnya khusus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Bahkan tercatat saudaraku, gerak-gerik Lucifer Hilal bin Sakhar itu, bunyinya itu bunyi alat musik. Ya, pujian yang dilakukan oleh Hilal bin Sakhar itu menyenangkan hati Tuhan. Dan seluruh isi surga memuji, memuliakan Tuhan dan terpukau dengan suara Hilal bin Sakhar itu. Sehingga timbul sifat kesombongan Hilal bin Sakhar. Dia ingin dipuji juga. Ketika di dalam hatinya terbesit bahwa dia ingin menyamai kedudukan yang maha tinggi, Bapa Yahweh tahu, Tuhan tahu, ya, karena Tuhan tahu segala isi hati ciptaannya. Langsung terusir si Hilal bin Sakhar itu dari tempat yang maha kudus. Ketika dia terusir, dia bawa ribuan pengikutnya, malaikat-malaikat yang ikut dengan dia. Dia bawa saudaraku. Maka ketika hari-hari ini ada anak-anak Tuhan yang memuji, memuliakan, meninggikan Bapa Yahweh, Lucifer itu, Hilal bin Sakhar itu tidak akan senang. Karena pada dasarnya orang harus memuji kepada dia, bukan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu para pencinta Syiar Injil Habaget, di dalam kitab Kolose 3 ayat 8, di situ dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Segala kejahatan, kegeraman, kemarahan, kata-kata kotor, kata-kata dusta, fitnah, buang. Ya, jangan ada dalam diri kita dan jangan sampai keluar dari mulut, bibir, lidah kita. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini harus dimengerti oleh semua orang. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Padahal dia tidak membunuh orang, hanya memfitnah. Ya, ini sangat dibenci oleh Tuhan, fitnah. Maka jangan ada fitnah dalam hati, pikiran, dan jangan ada fitnah keluar dari mulut, bibir, lidah kita. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu, kalau itu ada di dalam hati seseorang, dalam diri seseorang, itu hanya ingin membawa orang itu kepada kejahatan, merugikan diri sendiri. Kalau punya sifat itu, merugikan sendiri-sendiri. Ya, maka jangan ada. Kita dijauhi oleh orang, dijauhi oleh teman, dijauhi oleh sahabat, bahkan keluarga sendiri menjauhi kita. Bila sifat kita itu kasar, kata-kata yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita itu kotor, kita dijauhi, maka merugikan diri kita sendiri. Dan ayat yang terakhir saudaraku, kitab Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi ketika ada orang yang bersalah pada kita, jangan kita menuntut, jangan kita membalas kejahatan demi kejahatan, tetapi balaslah segala kejahatan dengan kebaikan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Berilah, ya, kepada Tuhan setiap orang yang melakukan kesalahan kepada kita, orang yang mengganggu ibadah kita, perayaan Natal, mengganggu gereja, mengganggu anak-anak Tuhan, serahkan mereka kepada Tuhan. Pembalasan hak Tuhan. Bapak Ibu para pencinta Syiar Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bisim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus hamasiah waruah kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang menemukan jalan Shiratal Mustaqim, banyak orang menemukan jalan kebenaran, jalan kehidupan, banyak orang menemukan jalan keselamatan. Adonai Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Terima kasih.